Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Jadi hari ini kita kedatangan tamu. Ini adalah host saya yang hobinya naik gunung. Dan ternyata beliau ini adalah salah satu yang pernah mengalami kebuka mata batinnya secara tiba-tiba. Nah, oke. Di sini tema kita adalah dari kapan atau bagaimana prosesi kebukanya dia. Jadi indigo dadaan itu bagaimana ceritanya, bagaimana, dari kapan, apakah mulai kecil atau bagaimana. Jadi temanya hari ini kita membahas tentang full tentang indigo. Nah, karena sekarang ada hostnya jadi bintang tamu saya karena pengalamannya cukup menarik. Jadi habis pendakian ya. Iya. Tiba-tiba kebuka itu atau ada yang nerawang atau bagaimana itu? Sebenarnya dari kecil itu udah sering lihat kayak gitu. Cuman kan nggak terlalu fokus kayak itu beneran nggak sih gitu. Awalnya tuh kayak gitu. Soalnya nggak yakin dari diri sendiri. Terus waktu kecil juga kan jarak dari kamar ke kamar mandi kan ya lumayan agak jauh gitu. Terus waktu arah mau kamar mandi itu tuh langsung bukan ruangan, kayak apa itu, langit-langitnya tuh kelihatan. Pas itu di situ sering kayak lihat kayak gitu, takut akhirnya waktu kecil, sampai sering kalau kamar mandi minta dianterin, ditungguin terus sampai SMP kalau nggak salah. Awal melihat makhluk halus itu apa? Apa pocong, genderuwo, pocong? Ya, matanya merah. Matanya merah. Oh, gimana itu awal? Itu dia kan waktu kecil kan sama ibu itu waktu mau buang air kecil itu di selokan di rumah, ada selokan kecil gitu. Di situ bukan di kamar mandi pipisnya. Akhirnya di depannya itu kok itu apa gitu. Kamu pipisin pocongnya? Enggak, dia di depan. Kira kamu pipisin pocongnya? Di depan Enggak. sini enggak. Terus dia itu matanya merah. Ya wis, akhirnya itu apa kok langsung takut. Cuman nggak sampai di situ kok, berkelanjutan gitu. Di kamar mandi kan ada kayak apa sih itu sing Pak mandi. ya, tapi di rumah itu kosong. Iya. Berarti nggak ada air. Nggak ada. Di dalamnya isinya itu kaleng cek pokoknya kotor gitu. Ya. Di situ sampai sekarang tuh apa kak, ya emang kayak di situ tempatnya gitu. Apa itu Pak? Wujudnya apa? Kadang ada cewek. Oh, dia itu gini, pegangan deh. Oh, pegangan. Iya. Pernah nggak kamu tanya cewek ini ngapain di situ? Ngapain pegangan? Aku mau pernah tanya, Pernah, cuman ya? itu tuh beneran dia yang jawab apa aku sih gitu loh di dalam hati itu. Jadi jawabnya gimana? Cewek itu jawabnya gimana? Kayak kamu kelapon dek kono. Terus jawabannya dia tuh kayak apa, aku senengnya dek gini gitu. Oh, di kamar mandi itu lembab nggak? Kotor Lembab, gitu? kotor banget, iya. Oh, berarti memang benar. Jadi seperti kuntilanak itu senang di tempat-tempat yang kotor, tempat yang istilahnya di situ itu mengandung bau lembab dan segala macam, itu memang dia senang di situ. Itu. Ya di situ kan aku kan takut, makanya sama orang tua itu kayak entah mama aku gitu, tungguin aku kalau ke kamar mandi aja ditinggal dulu gitu. Terus habis itu pas zaman SMK kelas 10 itu baru naik gunung. Oke. Nah, naik gunungnya itu yang benar-benar ngerasa bang. Sebenarnya setiap naik gunung tuh ngerasa, cuman ya emang gimana, emang rumahnya dia kan. Kita kan cuma tamu. Akhirnya Oke, nanti kita lanjutkan dulu. Biarkan nanti di segmen kedua nanti kita lanjutkan. Oke, tetap di sini aja. Oke, kita lanjutkan lagi tentang
pengalaman seorang indigo Mbak D-nya. Mbak D-nya waktu itu kan kecil ya, ketutup apa ditutup, sengaja ditutup? Sebenarnya dari kecil juga nggak pernah ditutup, nggak pernah dibuka, jadi tiba-tiba aja tahu gitu. Dari ayah juga dulu kayak aku pengen bisa lihat, cuman nggak boleh karena masih kecil. Riwayatnya ayah itu memang bisa, pernah melakukan. Kalau sepengetahuan Mbak D-nya, ayah itu memang bisa atau bagaimana? Belajar dulu. Oh, belajar ayah belajar. Sama Jadi teman-temannya. titisan ya, titisan itu ya Mbak D-nya. Mungkin waktu hamil Mbak D-nya itu memang ayah mengamalkan sesuatu yang berenergi, dan jadi itu yang menitis. Memang itu sering terjadi seperti itu. Jadi terus gimana kok bisa waktu itu mendaki gunung, kok bisa melihat itu, ceritanya bagaimana? Gunung apa yang didaki? Ini nggak apa-apa disebut. Ya apa? Ada di Gunung Buta. Pas itu rombongannya banyak, cuman yang cewek kan cuma 2, saya sama temen. Nah waktu itu dakinya tuh jam 7 pagi, cuman dari savananya itu sekitar jam 11 malam. Cuman di situ yang di depan itu saya yang buka jalan. Iya, yang buka jalan itu saya. Dari pas malamnya itu saya yang buka jalan, dan kan jalannya kan kecil. Iya. Yang cowok-cowok di belakang. Nah pas itu pernah satu kejadian itu kayak dari waktu jalan terus kok kayak ada kucing, cuman kan nggak mungkin kan di gunung ada kucing. Mungkin macam rembah, kalau di Jawa kan macam rembah atau kucing hutan. Jadi memang ada, tapi ya nggak pernah lihat aku. Nggak pernah lihat ya. Soalnya waktu dia jalan terus tak senter kan, tapi nggak ada apa-apanya di situ. Nggak ada apa-apa. Nggak ada. Terus akhirnya sempet ditanyakan kenapa kok tiba-tiba berhenti gitu. Aku jawabnya nggak apa-apa gitu. Terus pas di deket-deket sama savananya juga pernah pas kayak berhenti sebentar, savananya udah deket gitu. Terus akhirnya nyenternya tuh aku emang ngawur. Jadi di pohon kan banyak pohon apa itu sih di gunung itu? Pohon pinus. Nah itu aku nyenternya ngawur, tak kira ada orang. Terus aku nyenternya ke salah satu pohon di sebelah sana. Lah kok sing tak senter itu muka, tapi muka itu jelek banget kok. Itu langsung aku kaget kan otomatis. Terus aku cerita ke temen, aku mau ada orang di situ. Ternyata pas tak senter lagi nggak ada apa-apa. Nggak ada orang. Berarti memang awal perjalanan itu memang di Gunung Botak ya. Gunung Botak itu gini. Kalau saya simpulkan itu karena memang kadang-kadang sebagai pendaki mungkin kita ngawur atau selainnya itu bisa seperti itu. Iya. Karena kamu punya gift, punya sixth sense dari kecil, mungkin dari situlah penampakan itu ada. Tapi di gunung apapun memang ada. Tapi niat kita itu harusnya kalau kita mendaki gunung itu, awal pendakian kita harus istilahnya izin dulu. Jadi kalau bisa ya mendaki dimanapun, kita libatkan warga setempat atau sesepuh setempat untuk istilahnya pulau nuwun. Karena di mana gunung itu menurut saya itu ada sesepuhnya, ada juru kuncinya. Jadi kita pulau nuwun di situ agar kita selamat sampai tujuan. Kalau tujuan kita pendakian itu. Oke, sekarang gini. Kalau Anda lihat di studio ini kan banyak barang punya saya, apalagi saya. Mana sih yang menurut kamu auranya paling besar, coba diambil. Mana yang dari ini yang paling kamu terasa, ini loh perasaan saya auranya paling besar. Coba diambil random. Jadi
auranya yang mana tertarik, kamu tertarik untuk ngambil itu yang mana. Oke. Jadi ini perasaanmu yang kamu rasakan apa di dalam diri kamu? Pengen ngambil itu aja. Pengen ngambil ya, ngambil. Oke. Coba kita lihat. Ini adalah jangkung tiga dan ini pamangkang jagat. Artinya pamangkang jagat itu di sini ada lubang. Ini keris peninggalan Majapahit. Jadi ini jangkung tiga. Pernah tahu nggak filosofi jangkung ini apa? Jangkung itu penjagaan dan dia ada 3 lekuk. Artinya satu itu melambangkan dunia atau jagat. Yang lekuk kedua ini adalah melambangkan manusia atau makhluk hidup. Yang lekuk ketiga ini kan agak lurus, melambangkan hubungan kita dengan Tuhan. Artinya jagat atau umat atau manusia atau makhluk hidup dan Tuhan. Jangkung itu filosofinya seperti ini. Dan di sini ada pamangkang jagat atau combong. Nah, biasanya keris combong ini mitosnya untuk apa ya? Untuk istilahnya kita mengabulkan segala permintaan atau bisa untuk, dan ini biasanya combongnya memang untuk apa istilahnya keperluan khusus. Nah ini memang keris asli dari peninggalan Majapahit dan waktu itu memang saya diberikan atau pemaharan dengan sesepuh yang memang berpengalaman. Kalau kamu lihat dari keris ini ya, apa sih pernah ada nggak aura di sini kayak warna gitu? Ada nggak warnanya di sini? Kamu lihat, rasakan dengan batin, kamu rasakan dalam batin kamu apa sih yang terasa? Merah. Jadi ada merah. Nah, artinya di sini ada merah ini. Kalau aura kita dari sudut aura keris ini adalah aura merah. Nah, merah itu kalau filosofinya adalah semangat atau bisa ke duniawian. Jadi ini untuk menjaga kita dalam keduniawian. Sebenarnya auranya nggak seperti itu. Auranya ada merah, ada kuning, di mana sesuai dengan apa yang kita hajatkan itu. Oh, tergantung kitanya. Ya, karena keris ini tergantung kita mau apa, mau bagaimana. Karena di dalam keris ini adalah ada doa seorang ibu, ada doa seorang yang mumpuni di sini. Dari doa itulah, dari energi itulah apa yang kita ucapkan ini tersampaikan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah pelontar energi melalui energi doa seorang empu, itu yang disebut keris. Jadi kalau kita ngomong soal indigo itu orang-orang yang bisa, indigo itu banyak macamnya. Ada indigo yang hanya melihat, ada indigo yang bisa berkomunikasi, ada indigo yang bisa flashback, dan ada indigo yang bisa semuanya. Artinya indigo ini adalah anugerah. Jadi teman-temanku yang dimana yang merasa itu bukan suatu apa ya, keapesan, tapi ini suatu anugerah kita diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dimana mungkin ada tugas kita di dunia, seperti apa tugas kita, dan itu tugas itu mungkin leluhur kita menugaskan itu karena leluhur kita belum sampai. Ada ya leluhur itu yang sampai sekarang itu bertapa dan sebagainya, dan itulah istilahnya tugasnya mungkin belum selesai dan dititiskanlah karma atau ilmunya kepada anak itu untuk melanjutkan tugasnya ini, melanjutkan tugasnya untuk diemban. Jadi indigo, kesimpulan saya adalah
seorang indigo itu memang seorang yang suci, seorang yang terpilih. Tetapi ketika dia mengingkari kesejatian dirinya, tugas dalam dirinya, maka biasanya itu tertimpa banyak masalah yang berhubungan dengan magic. Karena dia mengingkari tugasnya, karena dia merasa aku kepingin jadi orang normal, aku kepingin jadi orang yang tidak begini. Sebenarnya dengan kata lain dia mengkufuri anugerah Tuhan, dan itu memang kadang-kadang berdampak yang tidak baik kepada diri kita. Pernah nggak Anda merasakan ini loh bukan anugerah, tidak terima dengan atas diri Anda, dan kesialan-kesialan itu menimpa diri Anda? Nggak pernah, alhamdulillah. Nggak pernah. Tapi kamu sudah berusaha menerima. Dah. Artinya kamu kan menerima, tidak mengingkari bahwa nikmat itu. Oke, aku menerima, ini tugasku. Kalau tidak menerima, kadang-kala kita kepingin jadi orang biasa atau apa. Itu mungkin cerita saya, nggak tahu cerita orang-orang yang lain ya. Bisa subscribe, komen, maksudnya komen di bawah cerita kalian seperti apa. Nanti kita angkat di sini. Kalau cerita saya pribadi, karena saya pernah kepingin seperti orang lain, kepingin biasa. Saya mengingkari jalan hidup saya. Di situ saya banyak sekali menemukan sebuah jalan terjal. Ibarat ini kita kereta, kita tidak jalan di relnya, tapi tidak sesuai jalur ya. Akhirnya kan nabrak rumah atau apa itu. Jadi teman-temanku semua indigo, dimanapun Anda berada, jangan berkecil hati. Kalau bisa belajarlah lebih dalam tentang kehidupan dan menerima, menyukuri nikmat yang Anda rasakan. Artinya semua orang itu mempunyai kelebihan dan tugasnya masing-masing di dunia, dan garis hidupnya atau garis hidupnya itu berbeda-beda. Seperti keris ini untuk apa saja bisa tergantung empunya. Ini digariskan sebagai keris apa, sebagai apa, dan pamornya apa. Jadi ada tujuan tertentu di mana lahirnya seorang keris. Berikut juga dengan manusia juga diberikan keistimewaan, diberikan apa istilahnya, anugerah itu harusnya disyukuri dan dikembangkan. Spiritual sejati itu bukan yang dukun, bukan yang apa, tapi spiritual atau orang yang bisa mengerti. Spiritual yang sejati adalah orang yang mempunyai jiwa, di mana dia menerima jiwanya dan meyakini bahwa dia itu adalah sebagian dari pada istilahnya tujuan alam semesta ini, dan dia menyerahkan kehidupannya dengan untuk manfaatnya alam semesta ini. Itu. Jadi teman-temanku dimanapun yang berada, yang memang ingin tahu lebih dalam, mengupas lebih dalam, ikuti selalu channel saya, komen apa pertanyaan Anda, nanti kita jawab di live selanjutnya. Sekian, hari ini kita membahas tentang indigo, dan terima kasih Mbak Denya sudah hadir. Tutup dulu. Dan semoga kita diberikan kelimpahan, semoga kita diberikan manfaat, dan kita bisa menerima diri kita. Dan Mbak Denya harus belajar untuk bermanfaat untuk orang lain. Karena gini, pesan saya adalah ikuti kata hati Anda jika itu benar dan tidak merugikan orang lain. Yang menurut Anda benar, ikuti.
Dan kadang-kala kita berbuat baik pun dipandangin orang itu salah, tapi ketika itu baik untuk diri kita, baik untuk orang lain, jalani. Oke, sekian hari ini di channel saya, semoga ini bermanfaat. Kita mengupas tentang indigo untuk teman-teman dimanapun berada yang ingin konsultasi masalah supranatural, masalah penyakit kesehatan, silakan nanti cek deskripsi di situ. Untuk penyembuhan di sini gratis, tidak ada biaya, dan kita akan berusaha membantu Anda dimanapun Anda berada. Oke, sekian, terima kasih. Oke, rahayu, 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 rahayu. Sagung dumadi.